Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun agamamu, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Kejawen, atau Sunda Wiwitan, atau barangkali agama yang sudah tidak dikenal lagi, tetapi sampean meyakini bahwa itu adalah sebuah jalan. Karena jalan itu namanya torik, banyak. Sampai orang barat sendiri mengatakan banyak jalan menuju Roma. Nah, oleh sebab itu saya akan ngupas beberapa kisah para wali yang ada di tanah Jawa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini anak lanang, ini anak barep saya yang kebetulan menjadi panglima Patriot Garuda Nusantara, atau yang sekarang karena kata panglima itu saya khawatir nanti menjadi kembaran dari julukan dari jabatan TNI atau Polri, maka kita ganti dengan untuk tingkat provinsi seperti yang dipegang oleh Mustafa Mahendra ini adalah Manggolo Yudo. Track recordnya dia yang ngobrak-ngabrik FPI lah di Jawa Tengah, mulai dari yang dipimpin oleh siapa itu, Petir, Jenderal Petir, sampai Musdadi, sampai Felixio, sampai Musda di Tegal ya nang. Kemudian yang penurunan bendera di Wonosobo dan sebagainya. Tapi gimana, sehat? Dari mana ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sing Semarang. Numpak apa? Betul mobil. Alhamdulillah. Pakai mobil. Nggih, Bah, ini mau tanya, Bah. Teman-teman yang di daerah ini kan sering bertanya ke saya. Gus, Syekh Siti Jenar itu siapa sih, Gus? Dan kiprahnya di dunia perwalian itu seperti apa? Terus ajarannya beliau kok kayaknya kok sering dikatakan sesat terus, itu bagaimana? Terus dan Syekh Siti Jenar itu kok selalu identik dengan kejawen. Nah, padahal kan bangsa Jawa ini kan bangsa yang paling hebat, Gus. Bangsa yang mempunyai imperium sendiri, yaitu Imperium Jawa yang pernah di sebelum ada Imperium Timur dan Imperium Barat. Nah, niku pripun niku, Pak? Alhamdulillah, ini karena kebetulan saudaraku sebangsa dan setanah air ini jauh-jauh nih. Anak barep saya ini datang barangkali terbebani oleh banyak pertanyaan karena dia habis keliling se-Jawa Tengah untuk melakukan pembaretan Patriot Garuda Nusantara, pembentukan laskar-laskar khusus karena antisipasi di 2024 ini nampaknya kelompok radikal juga mau mengkacaukan bangsa, maka kita bekerja sama dengan TNI Polri untuk khusus Jawa Tengah dipandegani oleh Mustafa Mahendra, sarjana ekonomi ini untuk siaga lah. Tetapi pertanyaannya tadi memang menjadi semacam klasik. Kenapa? Karena setiap zaman fenomena Syekh Siti Jenar ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena bergabungan antara ontologi Jawa atau tasawuf kebatinan Jawa dengan tasawuf atau kebatinan esoteremnya Islam. Sebenarnya ada yang lebih nyentrik lagi. Jadi kalau kita tarik sebenarnya dari Syekh Siti Jenar ini ke atas itu akan ketemu nama Iqbal, seorang penulis puisi yang mendunia. Muhammad Iqbal ini ke atasnya lagi akan ketemu yang namanya Inayat Khan. Maulana Rumi dulu. Maulana Rumi yang puisinya pada waktu itu dianggap sebagai orang kafir, musyrik atau sinkretis atau gugon tuhon, kurafat, wis tetek bengek. Karena apa? Salah satu puisinya yang sangat
mengganggu. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya mencari Tuhan. Di masjid tidak aku ketemukan. Di gereja tidak aku ketemukan. Di kelenteng, di kuil, di vihara tidak aku ketemukan. Di mana-mana tidak aku ketemukan. Ternyata aku ketemukan di dalam hatiku. Oh, ini nyeleneh banget itu. Ini kalau pada zaman pemilihan gubernur Anies begitu, oh, golek Tuhan yang masjid ora ketemu gitu, oh, disembelih itu. Langsung dikatakan sebagai penista agama ya. Ya. Tapi pada waktu itu sekian ribu tahun yang lalu atau 1000 sekian ratus tahun yang lalu, Maulana Rumi sudah menunjukkan satu titik lebur antara dia dan Allah. Ini yang oleh orang Jawa ribuan tahun sebelum ada Islam sudah ada istilah manunggaling kawula Gusti marang Gusti. Konsepnya berarti itu sudah manembah gitu. Iya, kalau manunggaling kawula marang Gusti itu manembah. Kalau menyembah ini Allah, ini yang nyembah. Tapi kalau manunggaling kawula marang Gusti dan manembah, maka akan muncul bayangan. Nah, kalau ini di sini ada bayangan, muncul bayangan, ini Allahnya, ini bayangannya. Jadi melekat karena apa? Manusia itu majas, bayangan. Adanya dia manusia karena adanya Allah. Bukan karena adanya Allah itu karena disebut-sebut oleh manusia, salah. Makanya kalau mempelajari ini, Syekh Siti Jenar sudah sampai kepada yang namanya Bahrul Qodrah. Jadi di dalam tasawuf Islam itu Al-Quran yang isinya 6.653 ayat atau 54 ayat itu disarikan di dalam 7 ayat sab'ah ayat yang namanya surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu disarikan di dalam bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, yang terdiri dari 28 huruf hijaiyah itu disarikan di dalam ba, huruf ba. Maka dulu kalau nulis itu biasanya alif sama ba nyambung ini. Ya, sekarang kan cuma geser gini aja, nggak ada alifnya. Dulu alif dan ba, karena itu dalam pelajaran tasawuf, alif itu Muhammad, ba itu Allah. Bahrul Qodrah, kendali terhadap rencana di atas rencana atau di atas blueprintnya. Kalau orang barat menemukan bumi dan alam semesta ini lewat blueprint, Bahrul Qodrah itu di atas blueprint. Jadi memang betul-betul sudah ada rencana yang namanya Bahrul Qodrah oleh Allah itu, sampai kepada kejadian Adam itu makan buah kuldi bukan sebagai hukuman tetapi sebagai asbab bahwa dia memang diperintahkan oleh Allah akan dijadikan khalifah fil ard. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jalannya turun bagaimana? Ya dia harus makan buah kuldi. Jadi bukan makan buah kuldi itu sebuah dosa, itu asbab karena memang Bahrul Qodrahnya, rencananya yang namanya manusia Adam itu harus turun ke bumi. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzira kaifa ta'malun. Khala'ifa fil ard, ya toh? Sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Allah. Nah, ini orang Jawa sudah sampai ke sana. Maka Tuhannya orang Jawa itu sudah menganggap Allah itu tankoyo kinoyo ngopo. Jadi sudah tidak sama dengan kalau di dalam surat Ikhlas itu walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Itu loh. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Karena konsep kesempurnaan
kejadian awal itu justru di tanah Jawa. Makanya orang banyak melihat bahwa yang namanya Adam itu digambarkan lingga dan yoni. Sampai ibu kota negara RI ini ada yang namanya Tugu Monas. Itu kan lambangnya lingga dan yoni. Kalau ada lumpang, terus ana alune lingga yoni. Coba lihat itu ompak itu lingga yoni. Karena tidak mungkin seorang lingga itu berdiri sendiri tanpa ada yoni. Inilah yang disebut dengan sifat Allah yang ambivalen. Artinya ambivalen mendua. Coba ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi. Wa tilafil laili wan nahar, malam dan siang. La ayatil ulil albab. Lah sing mudeng ya memang ulil albab, sing goblok-goblok ora iso mudeng. Karena apa? Tidak bisa hanya diterjemahkan dalam bahasa naratif. Itu bahasa rasoli, bahasa yang ada di hatimu itu. Maka qalbun salim Baitullah. Jadi yang selamat Baitullah itu manggon ning di Gusti Allah itu di qalbun yang salim. Lah itu yang kalau bahasane Jawa itu, orang Jawa itu rasa pangrasa. Bahkan orang Jawa itu membedakan rasa pangrasa itu sampai 7 tingkatan, maka disebut sabto pangrasa. Pandangan mata pun sabto pandalu. Jadi semuanya tingkatan 7. Nah, maka ketika saya Subakir kemudian menjelaskan juga soal ini, soal manunggaling kawula Gusti, maka datang ketika Inayatkan kemudian memiliki murid namanya Maulana Rumi. Inayatkan ini ngajinya katanya wakila itu sampai kepada Abu Bakar As-Sibli. Siapa Abu Bakar As-Sibli? Abu Bakar As-Sibli inilah yang menjadi muridnya Abu Mansur Husin Al-Halaj. Abu Bakar As-Sibli ini punya murid namanya ke bawah tadi Syekh Siti Jenar. Jadi Iqbal tadi punya murid Syekh Siti Jenar yang tinggal di Malaka dan kemudian di daerah Iran. Jadi ada 2 Syekh Siti Jenar itu sebenarnya. Syekh Abdul Jalil itu ada 2. Ini kayak lakonnya Sunan Kalijogo. Maling gentiri atau sing nganggo topeng itu apa ya Mas Dakun itu ya? Yang zaman Sunan Kalijogo ngerampok terus kemudian Branda Lokojoyo. Jadi nama Syekh Siti Jenar ini akan dirusak oleh pemimpin dinasti Ismailiyah pada waktu itu yang benci sekali dengan pengikutnya Abu Bakar As-Sibli, karena Abu Bakar As-Sibli ini adalah muridnya Abu Mansur Husin Al-Halaj, dan yang menghukum Abu Mansur Husin Al-Halaj ini dinasti Ismailiyah. Maka sampai kepada muridnya pun dikejar. Ketika ke Malaka kemudian masuk ke tanah Jawa, dimunculkan tokoh Syekh Abdul Jalil yang mirip dengan Brandal Lokojoyo. Padahal yang memperkosa, yang rampok itu Brandal Lokojoyo. Bahwa Sunan Kalijogo mudanya itu merampok tetapi seperti Robin Hood. Jadi hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat. Dan Sunan Kalijogo ini anak Bupati Tuban, Welwotekto. Welwotekto ini anaknya kalau ke atas lagi namanya Ronggolawe. Ronggolawe ini kalau ke atas lagi sampai menjadi penguasa Madura yang namanya Cakraningrat. Ranggalawe itu adalah salah satu komandan Bayangkara zaman Raden Wijaya mau mendirikan negara Majapahit. Jadi salah satu tokoh kampiun, karena dia hebat, kesaktiannya luar biasa, maka ditunjuk menjadi salah satu pemimpin Bayangkara bersama Sora, Nambi, Putih, Semi,
ada rawat geng kalau yang di cerita-cerita film itu ada rayuyu, rawat geng, kemudian Panca. dan banyak lah. Ke atasnya lagi Ranggalawe ini adalah Adipati Cakraningrat. Adipati Cakraningrat inilah yang memberikan sponsor paling kuat terhadap berdirinya kerajaan Majapahit, karena Pak Raden Wijaya pada saat itu masih dalam keadaan lemah, dikejar-kejar bekas musuh keluarganya. Nah, nanti ini kita akan jelaskan bahwa Raden Wijaya ini menantunya dari Kertanegara. Kertanegara ini dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini siapa? Jayakatwang ini anak cucunya dari Anusapati. Anusapati ini dibunuh oleh Tohjoyo. Tohjoyo ini siapa? Tohjoyo ini anaknya dari Ken Arok. Nah, Ken Arok ini yang membunuh Tunggul Ametung. Jadi Anusapati kemudian membunuh. Ini yang kemudian terkenal dengan sebutan Tuah Keris Empu Gandring. Jadi sampai turun 7 melahirkan bencana. Tapi kita nggak jelasin soal sejarahnya itu. Kenapa kok muncul yang namanya Syekh Siti Jenar? Nah, kebetulan Syekh Siti Jenar yang mau dirusak namanya oleh dinasti Ismailiyah, karena kebetulan Syekh Siti Jenar adalah muridnya dari Iqbal kalau nggak salah, tapi satu garis guru dengan Abu Mansur Husin Al-Halat. Siapa Abu Mansur Husin Al-Halat? Abu Mansur Husin Al-Halat ini adalah salah satu wali fenomenal yang kaya raya. Jadi saking kayanya, saking pinternya, saking alimnya, dia bisa membuat 115 jilid buku kitab yang terkenal dan di Indonesia tidak beredar karena Sedikit ekstrim. Dibabat oleh orang-orang ekstrim sehingga tidak muncul di Indonesia. Karena kayanya ini, maka satu-satunya ulama yang bisa berkunjung ke negara Cina dan India adalah Abu Mansur Husin Al-Halat. Kesana kulaan kertas berkereta-kereta untuk dibikin kertas. Karena apa? Kertas itu muncul pada abad ke-8 dan kesadaran menulis untuk melestarikan karya-karyanya, baik yang tasawuf, yang bersifat fikih, bersikap tarikh dan sebagainya, itu dituangkan dalam 115 buku yang dikarang oleh Abu Mansur Husin Al-Halat. Nah, ini dianggap oleh dinasti Ismailiyah akan makar, karena memang pengikutnya di sekitar Parsi, mulai Irak, Iran sampai Yordan, sampai Kuwait, itu sampai daerah-daerah yang berdekatan dengan Asia Kecil, Asia Timur, kuat sekali. Maka kemudian dicarilah, atau kalau ini dibalik zamannya, diahokkan gitu loh. Nah, jadi Ahok ini di Abu Mansurkan. Maka dia ngomong salah, padahal ya tidak salah, dihukum. Tapi ini hukumannya lebih sadis. Pada saat zaman Abu Mansur Husin Al-Halat itu mengatakan, ya Allah, Engkau kan faham bahwa aku tidak mungkin bersyukur sebesar nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ini tingkat kesadaran kemanusiaan yang paling tinggi sebenarnya. Tapi kata-katanya dianggap kurang ajar gitu loh. Kalau sekarang ini ya dihoakkan gitu, terus dianggap penistaan Tuhan. Jadi kisah penistaan Tuhan, penistaan agama itu pada abad ke-8 sudah ada. Dengan penuh kesadaran, karena Abu Mansur Husin Al-Halat ini membaca sebuah ayat, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu. Lah kalau ngitung saja tidak mampu, bagaimana mensyukuri? Padahal ada ayat yang selanjutnya mengatakan
La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tingkatkan nikmatku. Tetapi kalau engkau tidak mampu bersyukur maka azabku akan pedih. Lah ngitung aja nggak bisa. Disuruh bersyukur maka muncul kesadaran dalam bahasa kontemplatif, dalam bahasa yang fana. Jadi tingkat ambang kesadaran dan antara dunia dan kesadaran kasful majub, keterbukaan hijabnya itu demikian tinggi pada tataran muka syafah yang limbung, yang belum stabil, maka berujarlah yang namanya Abu Mansur Husil Al-Halad, bahwa ya Allah, engkau kan tahu aku tidak mungkin mampu mensyukuri nikmat sebesar nikmat yang engkau berikan kepadaku. Maka tolong bersyukur kepada dirimu sendiri atas namaku. Dia bahasanya kurang ajar. Maka apa yang terjadi? Abu Mansur Husin Al-Halad dihakimi. Jadi kalau padanannya ini, kalau Yesus ketika disalib dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku. Tapi ketika Abu Mansur disalib dan dipotong-potong tidak sempat berteriak. Karena apa? Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong pun darahnya bisa mengeluarkan la ilaha illallah, la ilaha, dan tersenyum. Tangannya dipotong, tetap tersenyum. Tangan keduanya dipotong, kakinya keduanya dipotong, matanya dicungkil, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tersenyum. Dilempari batu, dirajam, tetap tersenyum. Tetapi ketika murid kekasihnya yang paling dicintai yang namanya Abu Bakar As-Sibli, di sini ada nih keturunannya yang tinggal di Cempaka Putih. Dari cucu-cucunya ada yang tinggal di Jakarta, namanya Abdul Qadir As-Sibli. Dulu sahabat lama saya, sudah lama nggak ketemu, namanya dari Abu Bakar As-Sibli ini. Dia melempar bunga sebagai tanda cinta. Karena apa? Bunga ini bermakna doa. Jadi kalau ada orang ke kuburan ngomong bawa bunga musyrik, itu nggak ngerti sejarah, nggak ngerti hadis. Rasulullah itu pernah jalan-jalan lalu berhenti. Karena apa? Ada kuburan yang sudah tidak nampak, orangnya sedang menangis. Lalu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk memangkas daun kurma, ditancapkan. Maka daun kurma itu berdoa untuk orang yang disiksa di dalam kubur. Nah terus orang-orang ngomong, itu kan daun kurma. Lah kalau di sana ada melati, ada mawar, Rasulullah pasti ambil melati atau mawar. Ono nemung kurma, jangankan kok tanaman bunga, rumput aja nggak tumbuh di sana, gitu loh. Nah, ini mbok jangan kadang-kadang kita ini sok terlalu kebablasan le, meremet ngarapen. Nah, ini terjadi kepada yang namanya Syekh Siti Jenar. Wakila kalau menurut orang Sunda, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing yang mendengarkan pembicaraan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Ndala, manusia ya tetap dari manusia, bukan dari cacing, dari ini. Nah, kenapa kok disebut Syekh Lemah Abang? Karena memang Syekh Siti Jenar ini mengajarkan di setiap daerah itu dengan logika yang sangat kental dengan budaya Jadi di budaya Hindu, misalnya di budaya yang Hindu, di situ ada orang yang senangnya membaca kitab, berpuasa, berkidung, melakukan kitabnya, menjadi cantrik kemana-mana. Nah dia melihat ini kok bagus. Sampai kemudian ketika dia ditanya oleh beberapa majelis Wali Songo,
Dia balik menjawab, kalau ada satu tempat orangnya berpuasa bertapa, bagus nggak? Bagus. Lalu pekerjaannya di samping berpuasa dan bertapa membaca kitab, bagus nggak? Bagus. Setelah membaca kitab dia berdoa, bagus nggak? Bagus. Nah itulah maka muncul mandala. Nah di daerah-daerah lalu dibikinlah mandala lemah putih, mandala lemah abang, mandala lemah ireng, mandala lemah kuning, gitu. Jadi Syekh Siti Jenar itu tidak berarti salah kalau diartikan Syekh Siti Jenar itu Syekh lemah abang, itu salah. Jenar itu kuning emas, jadi warna kuning emas. Jadi yang namanya jenar itu kuning emas, bukan abang. Maka mandalanya Syekh Siti Jenar ini macam-macam, ada lemah putih, lemah hitam, kuning, lemah kuning, lemah abang. Maka sampai sekarang ini bekasnya masih ada. Di sini ada tanah abang, tapi juga ada lemah abang, ada lemah ireng, ada lemah putih. Di Semarang ada tanah putih, ada lemah putih. Gitu loh. Ya, itu karena dialek-dialek saja. Tetapi sesungguhnya itu untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat manusia dari tempat saja mewakili anasir kejadian manusia. Lemah putih itu sifatnya udara. Lemah abang itu sifatnya sifat amarah, api yang ada di dalam tubuh manusia. Maka wujudnya warnanya merah. Yang warnanya hitam apa? Lemah, tanah. Maka menjadi perdebatan di dalam Al-Quran ketika iblis minta waktu jeda karena mau dihukum oleh Allah. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa adam min tin. Ya Allah, engkau itu membuat aku jadi dari api kok. Kan lebih mulia daripada tanah yang hitam warnanya. Gitu. Min solsoli masnun. Ya, min sol bahasanya itu. Nah, lemah kuning itu kemewahan. Jadi mandala-mandala kehidupan batin dan rohani yang dibikin oleh Syekh Siti Jenar sebagai dasar pengajaran untuk mencapai manunggaling kawula Gusti itu didasarkan dari sifat anasir. Sifat hitam, sifat tanah. Merah, nafsu kita atau darah. Daging kita ini merah. Daging kita merah, maka nafsunya itu jadi merah. Kemudian yang putih sifat angin. Lalu yang terakhir sifat kuning. Maka manusia itu suka akan kemewahan, syahwat. Yang namanya syahwat itu bukan karena laki-laki dan perempuan. Kemewahan, pangkat, derajat, kehormatan, bondo, kehormatan, juga yang serba kepemilikan lah, mobil macam-macam itu warna kuning. Nah ini harus ditempati oleh para cantrik, kemudian menjadi santri. Santri itu dari kata cantrik, cantrik itu dari kata susastri, orang yang belajar tentang kitab dan agama serta sastra. Maka disebut kalau di Islam namanya pondok pesantren, kalau di Hindu namanya sanggar pamujan atau sanggar pertapaan. Kalau di Bali namanya pura. Nah, gitu. Nah, Syekh Siti Jenar ini mengajarkan tentang tasawuf kelas tinggi yang pada waktu itu bagi sekelompok Wali Songo, karena harus dilihat bahwa Wali Songo itu ideologinya macam-macam, karena berasal dari Palestina, ada yang berasal dari India, ada yang berasal dari Cina, perbatasan dengan Soviet, Madagaskar, ada yang berasal dari Iran, dari Irak atau Madagaskar, ada yang berasal dari Malaka, jadi Maroko. Maka sifat-sifat sentuhannya aja berbeda-beda. Sama dengan di dunia ini ada paling tidak 4 madhab.
madhab Hanafi, ini yang berkembang di daerah Cina dan Asia Kecil. Kemudian madhab Hambali yang berkembang di daerah Irak, Iran dan sekitarnya. Kemudian madhab Maliki yang berkembang di Mesir dan sebagainya. Dulu Arab Saudi itu 4 madhab kumpul di situ. Tapi sekarang ada madhab baru yang namanya madhab Wahabi yang bikin kisruh terus itu. Ini, lah maka di Wali Songo juga begitu. Syekh Ja'far Shadiq yang dari Palestina ini menurunkan ilmunya kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus itu putranya Sunan Ngudung. Ini madhabnya beda, maka agak bersikap keras di dalam menegakkan syariat. Sementara Sunan Kalijogo karena dia adalah putra bupati, sebenarnya Sunan Kalijogo juga tidak berdarah Jawa asli, enggak. Karena sampai ke atas, sampai ke Cakraningrat itu, ke atasnya adalah sampai ke pamandan Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Jadi tidak asli Jawa juga enggak. Siapa sih sebenarnya yang asli Jawa atau asli ini, enggak. Semua campuran semua. Makanya wali-wali di tanah Jawa ini, Wali Songo khususnya itu ya ada Arab, ya ada Cina, ya ada India, ya ada Jawa, ya ada macam-macam. Dan diikat oleh sebuah keimanan dan kecintaan yang sama, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, supaya bisa manunggal marang Gusti. Gusti ini sapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di agama manapun ternyata sama, gitu loh. Hanya Islam ini kan coro paribasane nek handphone gitu ya Galaxy 72 lah gitulah. Sementara yang lain itu masih Samsung apa gitu. Gitu loh. Itu nek menurut asal kelahirannya. Loh, karena memang lahirnya lebih baru ya mesti lebih canggih lah gitu. Gambarannya begitu. Bukan berarti bahwa yang lahir lama itu jelek, enggak. Mercy yang kelahiran lama kayak Mercy kepresidenan ya nilainya masih tinggi dan masih bagus dan enak. Nah, tapi itu kan hanya tinggal pilihan siapa yang mau mengikuti siapa, jalan siapa. Karena innal huda hudallah wa hadi Rasulullah. Nah, jadi untuk bisa mencapai hudanya Allah, ya cuman Allah yang ngusik ke hati ini. Makanya Khatta itu pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab tidak memeluk Islam, malah memusuhi Islam. Abu Jahal memusuhi apa? Memusuhi Islam, bahkan mengancam bunuh Rasulullah. Bahkan ada satu Abu lagi yang belum jelas diketahui apakah dia Islam atau tidak karena masih debatable, dan wakilah sudah Islam, ini namanya Abu Thalib. Dan yang berkelana kemana-mana kemudian membuat kerusakan itu ada satu lagu lagi namanya Abu Gosok. Itu campuran antara Abu Lahab dan Abu Jahal, itu munculnya Abu Gosok. Ngakunya Habib, tetapi sesungguhnya dia nasabnya ke Abu Lahab apa ke Abu Jahal. Karena apa? Kalau nasabnya ke Rasulullah itu pasti lembut, pasti akhlaknya tinggi. Wong Allah sendiri memuji Rasulullah kok, akhlakul khuluq. Bahkan semua nabi, 319.000 nabi ditugaskan ke bumi ini, masing-masing memiliki keunggulan komparatif sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim untuk menunjukkan keimanannya, maka dia disebut mencari Tuhan itu sampai melakukan semacam penelitian. Ambillah sepasang merpati, cacah-cacah, bunuh, sembelihlah, dicacah-cacah, bulunya dicampur aduk semuanya. Lalu dari campuran yang itu taruh di beberapa tempat, lalu panggil. Maka daging yang campur, yang ini daging, kalau merpati kan ada jenis tritis, megan, plangkok, coklat gitu lah, gambir, blorok, campur di sini. Dagingnya yang mana, kakinya yang mana, pokoknya dipisahkan, ditaruh di tempat di dua tempat yang terpisah, lalu dipanggil. Hidup langsung sesuai dengan awalnya tadi. Dari mulai itu maka Abraham yang sangat dicintai Allah mendapatkan gelar
Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Musa menunjukkan sebuah hukum namanya Taurat. Maka hampir hukum Islam, hukum Kristen, hukum Yahudi itu semua sama dari hukumnya kitabnya Nabi Musa. Lalu ditugaskan untuk penegakan hukum. Lalu Yesus diturunkan untuk menunjukkan kasih. Maka bentuk wajahnya, keritingnya besar-besar, wajahnya pucat, lembut karena kasih. Sementara Musa ini badannya kuat, rambutnya keriting kuaku karena sesuai dengan hukumnya. Sementara Rasulullah gabungan antara Musa dan Isa. Penuh kasih tapi juga tegas di dalam aturan. Jadi melewati berbagai macam tetapi semuanya yang namanya Yesus itu kasih sayang. Titik ditugaskannya kasih sayang sebagai firman Allah atau firman Allah, kalamullah. Intinya apa? Kasih sayangnya. Musa penugasannya penegakan hukum. Ibrahim fondasi keimanan. Lalu Yusuf karena kehebatan mimpi-mimpi dan gantengnya, kebijaksanaannya. Semuanya beda semua. Khusus untuk Nabi bukan soal keimanan, bukan soal hukum, bukan soal kehebatan ganteng, bukan soal pertanian kayak Nabi Idris, bukan soal penerapan tasawuf atau kehidupan asketik esoterem yang dilakukan oleh Nabi Set, putra Nabi Adam. Bukan untuk menjadi khalifah seperti Nabi Adam, tapi Rasulullah dihadirkan untuk memperbaiki akhlak. Loh, beda. Jadi maka yang agama Islam itu adalah ketika puncaknya pada tataran innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, akhlak ini dibangun dengan rasa. Akhlak ini dibangun dengan memperingati, memperhawa itu dengan topo. Maka dalam bahasa Arabnya disebut tahanud. Maka Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira. Banyak, tapi orang Jawa dulu sudah bertapa belum? Sudah bertapa. Maka wiroi itu orang mangan nek ora halal. Gitu. Maka yuhud itu apa di tanah Jawa? Yuhud itu nyepi ing pamrih, rame ing gawe itu yuhud. Jadi wis pokoknya orang duwe pamrih apa-apa sudah ikhlas semuanya. Allah ilallah minallah. Nah, inilah konsep ini yang diramu oleh Syekh Siti Jenar, tetapi dianggap sebagai sebuah fenomena yang membahayakan karena ada faksi di Wali Songo ini yang menghendaki harus ditegakkan dulu kekuasaannya, keratonnya, sistem pemerintahannya. Nah, kalau sekarang ini yang diusung oleh HTI, oleh EPI, oleh Wahabi, oleh Salafi, hanya bentuknya aja beda, gitu loh, lebih ekstrim. Zaman dulu sudah. Maka ini berbahaya ini. Jadi kalau saya Siti Jenar itu ya kayak orang-orang sebagian Kiai NU yang suka kebatinan gitulah, yang ikut toreko, maka Wahabi mengharamkan toreko. NU menerima toreko itu sampai 48 cabang toreko yang dianggap muktabar oleh NU, tapi oleh Wahabi, Salafi, FPI, HTI sesat semua. Kan kacau. Dianggap sesat padahal mereka yang sesat gitu loh. Lah, mencoba sudah sejak ribuan tahun sebenarnya ulama-ulama Islam itu mencari titik halus kelembutan supaya wong Gusti Allah aja tidak pernah memaksa. Maka menawarkan cara-cara
Jadi dulu mbah-mbah saya nek ngajari, mbah kula dereng ngapal niku salat niku ya wis rubuh-rubuh gedang. Nek kancane rukuk ya kowe melu rukuk, nek kancane sujud melu sujud, kancane salam melu salam. Wis padha wae nek niate jamaah. Sambil belajar. Sekarang kan enggak. Sekarang tidak ada perbedaan. Dilarang munculnya perbedaan. Padahal Gusti Allah sendiri menganjurkan perbedaan. Jadi plural itu sunatullah. Pluralisme itu sunatullah. Perbedaan itu sunatullah. Bhinneka Tunggal Ika itu sunatullah. Ayatnya bagaimana? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya wahai manusia engkau aku jadikan dari laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Su'uban wa qabaila, menjadi bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, supaya saling berkasih sayang dan berhubungan. Kata ta'rif, ta'aruf, perkenalan, menjadi ta'rif, menjadi makrifat, didasarkan dengan cinta, maka hubungannya ini karena hubungannya dengan Allah, maka makrifat, maka penuh kasih sayang. Lah kok kemudian dibalik menjadi saling bermusuhan. Nah, faksi wali-wali ini tidak suka dengan dakwahnya Syekh Siti Jenar. Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar memang dari Malaka, ada yang mengatakan dari ini, yang jelas dari Iran. Dari Iran yang karena dikejar-kejar oleh dinasti Ismailiyah, maka masuk bersama Syekh Subakir, bersama yang lain-lain. Maka coba lihat kuburan-kuburan para wali songo itu kenapa kok supaya dibongkar di mana-mana oleh Wahabi, dibongkari karena ada kijingnya, ada bangunan kuburannya. Nah, itu adalah agak berbau tradisi Syiah. Maka NU itu sebenarnya adalah Syiah cultural, bukan Syiah imamah atau Syiah madhab. Jadi kijing itu budaya Syiah. Yang samping apa yang ini? Ya sama aja, samping terus ada makomnya, ada nisannya, terus ada bangunannya, ada rumahnya, itu menganggap itu Syiah, budaya Syiah. Kalau yang cuma tanah, Kalau yang tanah sama batu tok itu yang Wahabi. Makanya kuburannya putranya Rasulullah yang namanya Sayyidina Ibrahim, ibunya Maria Kiptiah, orang Kristen Koptik dari Mesir yang dihadiahkan oleh dulu ketika membantu orang-orang Kristen merebut kerajaannya kembali dari tangan Yunani. Rasulullah dihadiahi seorang perempuan yang cantik dan soleh beragama Kristen namanya Maria Kiptiah. Dari beliaulah kemudian melahirkan Sayyidina Ibrahim yang ganteng sekali, hafal Quran sudah, tetapi umur 15 tahun meninggal. Nah, itu makomnya di daerah Baqi, di daerah Madinah kita lihat. Iya, kayak nek madhep rono sebelah kiri Masjid Nabawi. Dibongkar karena apa? Penguasa Arab sekarang ini Wahabi. Sekarang ini penguasanya Wahabi, tetapi orang-orang Wahabi sekarang sudah mulai karena putra Salman ini agak berbeda, sehingga sudah mulai ada langkah-langkah yang menurut saya malah berbahaya, karena ada tarian-tarian, ada ini yang sudah menyamai dengan Uni Emirat Arab Abu Dhabi. Abu Dhabi kan tarian-tarian yang lebih dari barat banyak. jadi kalau makam bagusnya urus cuma pakai. Bukan bagusnya, ini tradisinya ya kita hormati. Namanya itu leluhur kita kok. Bahwa kemudian dibikin kuncup, dibikin ini nggak ada persoalan. Karena tradisi bukan ajaran. Bukan ajaran Islam. Istri Nabi Muhammad yang Kristen sampai meninggal tetap Kristen. Tetap Kristen, namanya Maria Kiptiah. Nah, kuburan ini yang sering mendatangi kuburan, ziarah dan sebagainya itu diteruskan oleh tradisi Syiah dan tradisi NU. Bahwa Rasulullah memang pernah mengharamkan mendatangi kuburan, tetapi lalu hadis itu dianulir oleh Rasulullah sendiri, karena setiap hari Sabtu Rasulullah mendatangi setelah perang
Uhud dan perang Badar itu Rasulullah mendatangi makam yang namanya makam Baqi, karena di situ ada syuhada Uhud, juga ada syuhada perang Badar yang jumlahnya ada sekitar 10 ribuan lebih, yang konon karena doanya Rasulullah itu insya Allah diampuni oleh Allah dan disurgakan. Amin. Gitu. Termasuk perang Uhud itu paman beliau sendiri Sayyidina Abbas dibunuh oleh istrinya Abu Sufyan lewat tangan pelempar lembing pembunuh bayaran yang namanya Wasik. Nah, istrinya itu bernama Hindun dan jantungnya dimakan. Betapa Rasulullah itu sangat lembut dan pemaaf, meskipun Hindun istri Abu Sufyan itu membayar orang untuk membunuh pamannya, tapi tetap ketika Fathul Makkah Abu Sufyan dan Hindun dimaafkan. Bahkan anaknya yang namanya Muawiyah diangkat jadi gubernur. Anaknya Muawiyah ini kemudian bernama Yazid. Yazid ini yang memenggal kepalanya cucunya Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Oh, betapa pemaafnya. Apa Rasulullah tidak tahu bahwa nanti cucunya Abu Sufyan itu membanting cucunya? Tahu. Tapi Rasulullah orang yang sangat-sangat menerima dan faham tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah lah yang menentukan dan tidak berani merubah, meskipun tahu tidak berani merubah. Ini pertanyaan ini sempat saya tanyakan kepada Gus Dur. Gus, sampean ini lho nek punya kader kok senengane nipu sampean kabeh do berkhianat, sampean iki janjane makrifat apa enggak? Saya sempat itu pertanyaan yang agak berbau kurang ajar. Saking saya enggak sabar. Sampean ini angger orang ditipu, angger orang nipu, angger orang nipu, angger orang mengkhianat. Lu sampean ini janjane makrifat apa enggak sih Gus? Apa jawabnya Gus? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Seorang sufi yang baik, seorang hamba yang baik, dia akan taat dan tunduk atas ketentuan kodrat dan kodoknya Allah. Hatta itu baik. Oh ini kan kalau nek mung bahasa narasi gak paham. Tapi kan ini bahasa praktek. Nah, Gus Dur bisa menemukan konklusi kayak gitu karena ada roso pangroso, sabto pangroso, lapis-lapis 7 dari sab'a latifahnya itu bergerak, memicu, mempengaruhi fikra. Oh, kalau manusia biasa kan dari fikra, dari otak ke fikir, mempengaruhi seluruh tubuh dan jiwanya. Kalau orang-orang yang sudah tarafnya mukasafah, sudah makrifat, itu seluruh elemen hati sab'an latoif. Jadi latoif itu yang pertama latoif qalb, roh, akfa, sir, latif, natikoh dan kulu jasad. Itu menyatu mempengaruhi otak. Maka ketika otak pada proses pengambilan keputusan, dia diwarnai oleh akal yang berasal dari hati. Hati itu sendiri memiliki lapisan yang bernama fuad. Di dalam fuad ada yang namanya nafsu, di dalam nafsu ada namanya kosron, di dalam kosron ada namanya sodrun, ada kerajaan, ada singgasana Allah. Ini enggak. Kalau proses pengambilan keputusan ya udah gampang aja lah, enggak usah jelas kayak begini juga itu berapa season, berapa bulan pendidikan atau semester ya toh, kangelan, udah gini aja lah. Kalau ada air yang kotor disaring dengan kain dan yang disaring dengan alat khusus, pasti hasilnya berbeda. Ada yang disaring model PDAM pakai kapurit begini, bening tapi layak untuk diminum apa enggak? Ada yang disaring dengan kain biasa, diendapkan setelah itu disaring dengan kain biasa, bening tapi layak untuk minum apa enggak? Tapi ada yang
apa itu yang RO, ozon. Wah, di ozon macam-macam yang hasil penelitian dari Jepang dan gitu. Ya beda lah. Maka belajar agama ketika melewati tataran lataif yang saya katakan tadi cenderung lebih bersih, lebih selamat, lebih dekat. Kok berbeda-beda kan agama Gus? Lah memang kelasnya beda-beda. Wong surga aja ada 144 tingkatan. Lah nek mudenge segitu, ya segitu. Makanya Allah mengatakan kelas surga itu seberapa jauh dia bisa menghafal, merasakan, menjiwai asror dan latifnya dan sirnya Al-Quran. Surga itu ada sekian ratus tingkatan. Makanya kenapa Gus Dur ngendika Quran teles niku ngoten niku nggih, Pak. Utawa Al-Qur'an Qadim mungkin nggih jadi gambaran itu. Quran bahasa itu betapa sempurnanya Allah dan bijaksananya Allah dan Rasulullah. Maka ketika engkau tidak mudeng membaca Al-Quran, Allah membikin padanannya yang tidak ditulis neng kena di waca. Namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Coba Allah untuk bisa mengatakan inna akramakum indallah atqakum, atau Nabi mengatakan migunani tumraping liyan. Ini basa Jawa. Rasulullah 1500 tahun kemudian datang dengan satu khairunas anfa'uhum linnas. Menerjemahkan antara khairunas anfa'uhum linnas yang dinamakan insan kamil ini dengan migunani tumraping liyan Jawa ini, maka Allah mendatangkan ayat kauniyah, ayat yang tidak ditulis tapi bisa diwaca. Contohnya apa? Godong kates. Daun pepaya itu dimakan Cina ya rasanya pahit, dimakan Jawa ya pahit, Arab pahit, Batak pahit, Londo pahit, Jepang pahit. Tapi dimakan oleh orang yang beragama atau tidak beragama, dia memberi kemanfaatan yang sama. Perut mesti lega, ngilangi kembung. Nah, manusia itu sempurna apa tidak? Sempurna. Sudah sempurnanya makhluk. Maka kalau godong kates saja dimakan siapa saja bisa mendatangkan manfaat, maka manusia yang lebih sempurna daripada daun pepaya harusnya bisa lebih manfaat. Itulah jumbuh ke pengertian agama Islam Arabik dengan Jawa, dengan ayat kauniyah. Wali Songo itu jagoan neon gitu loh. Jadi enak, ngajinya enak. Jadi orang nabrak-nabrak terus ditafsiri sak karepe, oke belajar terjemahan saka Depak kowe terus kanggo debat ning gone handphone ya ora? Nggih. Terjemahan dipotret nggo debat ki ayate ngene lho, kowe iki ngaji urung tahu. Nah, ini Wali Songo itu demikian hebatnya sampai kemudian nanti akan kita teruskan bahasan bagaimana bukan hanya Syekh Siti Jenar, tapi Wali Songo itu mengajarkan tentang agama dari genetika agama, dari kromosom agama, dari tulang sumsum agama yang kemudian melekat menjadi di dalam sanubari manusia Indonesia. Hatta dia tidak memeluk agama Islam, hatta dia tidak memeluk agama Nabi, tetapi refleks mulutnya, gerak tubuhnya orang di Indonesia ini pasti menunjukkan keislaman. Nanti kita akan bahas supaya sampean tidak terlalu panjang mendengarkan omongan saya. Ila liqa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada episode Syekh Siti Jenar berikutnya. Merdeka.